Baik teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah mau membuka video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang of-m. Of-m ini sebagai komparator atau pembanding. Nah, jadi sebelum masuk ke rangkaian ini, di sini saya akan menjelaskan tentang of-m itu sendiri. Jadi of-m ini adalah sebuah of-m. Ini adalah of-m. Of-m sebenarnya memiliki banyak tipe. Yang saya gunakan ini adalah tipe LM358N. Nah, of-m ini dia memiliki 3 kaki. Jadi kakinya itu sebenarnya ada V-in, V-out, dan tegangan atau VCC. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang of-m yang saya gunakan. Jadi, kaki 3 dan kaki 2 ini adalah sebagai V-in atau sebagai input. Nah, dia memiliki 2 input. Yang pertama ini adalah input positif atau biasa disebut dengan non-inverting. Lalu yang kedua adalah inverting atau input negatif. Lalu kaki berikutnya adalah V-out. Ini adalah kaki V-out yang dimana di sini adalah sebagai keluaran atau output. Lalu kaki 8 dan kaki 4 ini adalah merupakan VCC atau tegangannya. Tetapi bedanya adalah kaki 8 ini adalah VCC atau tegangan positif. Lalu kaki 4 ini adalah VEE atau tegangan negatif. Itu adalah penjelasan dari of-m. Nah, of-m ini juga memiliki sebuah rumus. Jadi rumusnya itu adalah V-out sama dengan V-in dikali R1 per R1 plus R2. Nanti kita bahas lanjut tentang masuk ke rangkaian ini langsung aja. Dan of-m juga dia adalah sebuah IC yang digunakan sebagai penguat, pembanding, pengali. Nah, sekarang kita akan masuk ke rangkaiannya aja. Jadi, di sini saya sudah membuat rangkaian. Ini adalah rangkaiannya. Ini adalah rangkaian komparator non-inverting. Kenapa non-inverting? Karena di sini saya menggunakan DC volt yang terhubung dengan kaki inverting. Nah, jadi di sini saya menggunakan komponen, yaitu di sini ada pot Hg, lalu ada DC volt, ini semua adalah DC volt, lalu ada resistor, dan ini juga of-m, dan ini adalah power, dan ini ground, ini juga power. Nah, di sini saya menggunakan nilai resistornya itu adalah 1K dan resistor 2-nya juga 1K. Nah, di sini V-in-nya adalah 12 volt. Nah, ini ya teman-teman, 12 volt. Jadi, sesuai dengan rumus yang saya bilang tadi, kita mencari V-out-nya. Gimana sih kalau misalkan kita menggunakan tegangan 12 volt dengan nilai resistor 1K, sama-sama 1K, lalu V-out-nya ini berapa? Nah, cara kerja rumusnya itu adalah V-in dikali R1 per R1 plus R2. Maksudnya V-in dikali R2 per R1 plus R2. Jadi V-in-nya adalah 12 dikali 1 per 1 tambah 1, 2. Jadi 12
dikali setengah, hasilnya adalah 6. Nah, di sini kita langsung coba simulasikan saja. Nah, di sini kita juga harus menentukan set point-nya ya, karena set point itu penting di sini. Jadi saya menentukan set point-nya itu adalah 6 volt. Nah, di sini adalah tegangan volts-nya juga 6 volt. Nah, di sini Vout-nya itu plus 10,5. Jadi tegangan atau set point-nya itu benar ya, udah 6 volt. Nah, gimana sih kalau misalkan set point-nya itu ada di bawah yang sudah kita tentukan? Nah, tadi kan yang kita tentukan adalah 6 volt. Nah, gimana kalau misalkan dia nilainya kurang dari 6 volt? Nah, di sini saya sudah turunkan, sudah menjadi plus 5,90. Nah, di sini outputnya dia langsung min 12. Kenapa min 12? Kenapa dia nggak min 9 atau min 8? Karena di sini dia V-in-nya itu sudah mempunyai nilai 12 volt. Nah, kalau misalkan dia nilai min-nya itu lebih dari 12 volt, dia nilainya akan tetap 12 volt, karena kalau misalkan outputnya lebih dari apa yang kita tentukan, dia akan tetap sesuai dengan V-in-nya. Nah, di sini sudah terbukti bahwa V-in-nya itu adalah 5,90, sedangkan set point-nya kita adalah 6. Nah, kalau 5,90 ini kan kurang dari 6. Jadi nilainya atau outputnya itu adalah min 12. Nah, ketika kita kembalikan lagi, dia nilainya menjadi plus 10 karena set point-nya sudah dipenuhi. Nah, jadi rangkaian ini itu sama aja seperti rangkaian on-off control. Nah, rangkaian ini biasanya juga bisa untuk membuat lampu otomatis atau kipas otomatis. Kalau lampu otomatis, dia put Hg-nya ini bisa diubah dengan menggunakan sensor cahaya. Nah, kalau misalkan kipas ini diubah dengan sensor suhu, karena kalau kipas itu kan kerjanya kalau misalkan dia cuacanya panas atau suhu ruangannya panas, dia kipasnya akan hidup. Nah, jadi kalau lampu ini diubah jadi sensor cahaya, lalu keluarannya berubah menjadi lampu. Kalau misalkan terang, dia lampunya akan mati, dan gelap, dia lampunya akan hidup. Begitu juga dengan kipas. Kalau kipas di sini diganti dengan sensor suhu, lalu di sini ada kipas. Kalau misalkan suhunya itu panas, kipasnya akan hidup, dan kalau suhunya dingin, kipasnya akan mati. Gitu. Jadi ini adalah rangkaian non-inverting. Lalu gimana dengan rangkaian inverting? Nah, di sini saya udah membuat rangkaiannya itu sama seperti tadi. Komponennya juga sama yang saya gunakan. Nah, ini rangkaian inverting. Bedanya adalah set point-nya kita letakkan di non-inverting. Nah, sekarang kita coba untuk menambah dari set point yang sudah kita tentukan. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa ini nilainya lebih dari yang kita tentukan atau lebih dari nilai set point, yaitu plus 6,10, sedangkan di sini Vout-nya itu menjadi min 12. Jadi sesuai dengan yang saya katakan tadi, jika kurang dari set point yang kita tentukan, dia akan tetap mengikuti VCC atau VEE-nya. Itu bedanya. Jadi kalau bedanya non-inverting dengan inverting itu, kalau non-inverting ketika nilainya itu kurang dari set point, dia Vout-nya akan negatif. Tetapi kalau dia inverting,
ketika nilainya itu melebihi dari set point, maka dia hasilnya akan min 12. Nah, gimana kalau kita kurangin lagi, itu nilainya plus 10. Kalau kita kurangin lagi, dia tetap sama. Karena kita menentukannya itu masih kurang dari set point-nya. Begitupun sama juga dengan rangkaian non-inverting. Nah, tadi kan kalau misalkan dia kurang dari set point kan dia nilainya min. Kalau misalkan kita buat dia lebih dari set point-nya, dia nilainya akan tetap plus 10. Begitu. Nah, jadi rangkaian yang sering dipakai itu juga rangkaian non-inverting. Karena menurut saya rangkaian ini lumayan mudah ya untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi demikian penjelasan saya tentang of-amp komparator. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton. Dan jangan lupa berikan apresiasi kalian dengan cara like dan subscribe. Oke, terima kasih.